Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali teman-teman sekalian dengan Mang Didin, Pawon Kefir Bandung. Pada kesempatan kali ini Mamang akan memberikan tips bagaimana cara merawat bibit kefir grand itu supaya sehat, tetap fit, dapat memfermentasi susu dengan baik sehingga akan menghasilkan susu kefir yang baik pula. Cara merawat bibit kefir grand itu sebetulnya sambung menyambung antara mulai dari penyimpanan, mengistirahatkan atau mendormankan sampai kemudian difermentasikan kembali pada susu untuk membuat susu kefir ya. Jadi mulai dari tahap awal sekarang memang beritahukan dari bibit kefir grand yang sudah disimpan di dalam chiller atau di dalam kulkas pendingin ya. Jadi kalau kulkas pendingin itu kulkas bagian bawahnya, bukan untuk membekukan tapi untuk mendinginkan. Nah ini ada contohnya bibit kefir grand yang sudah didormankan di dalam kulkas dengan direndam, ditambahkan susu supaya dia ada cadangan makanan selama masih istirahat ya. Nah, ini bentuknya bisa kelihatan seperti ini. Jadi kalau mengistirahatkan bibit kefir grand di dalam chiller atau di dalam kulkas, itu harus ditambahkan susu segar. Berapa banyak susu segarnya itu tergantung dari volume grand. Kalau volume grand misalkan 3 kilo, berarti susunya juga 3 kilo atau 3 liter ya. Itu untuk kebutuhan 1 hari, untuk mengistirahatkan 1 hari. Kalau mau diistirahatkannya 2 hari, berarti susu segarnya sebaiknya 2 kali lipat dari grand. Kalau 3 hari berarti 3 kali lipatnya. Nah ini contoh grand yang sudah diistirahatkan di dalam chiller. Kalau susunya sudah nampak mengental, berarti laktosa susunya itu sudah habis. Jadi walaupun di dalam chiller dia akan tetap memfermentasi, tetapi akan sangat lambat memfermentasinya itu. Nah berarti kalau sudah kelihatan menggumpal, berarti sudah saatnya susunya diganti. Jangan dibiarkan terus, karena kalau dibiarkan terus si grand ini akan kehabisan makanan, karena makanan utamanya grand itu kan laktosa susu. Nah kalau seperti itu makanya banyak kasus grand yang malah mengecil, bukannya bertambah malah menyusut, berkurang terus. Namanya makhluk hidup, kalau tidak makan pasti dia kan kekurangan makanan, akan kurus. Beda kurus yang kurang makan dengan kurus diet ya. Kalau Mang Didin ini kurusnya kurus diet ya. Jadi sehari Mang Didin ini makan nasi hanya 1 kali. Yang lain-lainnya saja yang berkali-kali ya. Bakso, pisang dan lain-lain gitu. Nah ini contohnya. Jadi kalau bibit kefir grand sudah menggumpal, sudah saatnya segera diganti ya. Kalau tidak akan segera dipakai kembali. Ini contohnya, bisa kelihatan ya. Jadi sudah menggumpal seperti ini, tidak lagi cair. Nah ini bisa kelihatan grand. Segera kita saring saja. Dulu sebelum Mamang melakukan eksperimen uji coba, susu rendamannya ini seringkali tidak berani minum, banyak yang dibuang. Takut inilah karena ini susu rendaman yang bukan susu kefir. Nah sebetulnya kan dia memfermentasi juga walaupun dalam chiller, cuman lambat memfermentasinya, tidak cepat karena suhunya suhu dingin. Jadi ada sebagian bakteri probiotik kefir itu kan ada 60 jenis bakteri baik dalam kefir itu. Nah ada sebagiannya yang tidak bisa memfermentasi dalam suhu dingin. Jadi susu rendamannya ini mereka jarang mau minum biasanya. Nah setelah melakukan uji coba, si susu rendamannya ini disaring kemudian disimpan di suhu ruang selama 24 jam. Ini bisa menunjukkan karakteristik susu kefir setelah dilakukan sekat fermentasi seperti itu. Berarti asumsi Mamang bahwa jenis-jenis bakteri probiotik kefir yang tertidur selama di dalam chiller itu ketika difermentasikan ulang di suhu ruang dia akan aktif karena sudah terkultur ke dalam susu. Walaupun tidak dalam jumlah sangat banyak, ketika dilakukan sekat fermentasi menjadi sangat banyak dan akhirnya menjadi normal. Dan setelah dilakukan sekat fermentasi, susu rendaman bekas kering ini menjadi aromanya aroma kefir, tape ya, kemudian rasanya juga asam dan sama sehat juga diminum, mengandung probiotik juga sama ya. Jadi jangan dibuang sekarang susu rendaman grand itu. Nah, cara merawatnya bagaimana? Tadi diantaranya ketika disimpan di chiller, bibit kefir grand itu harus
dikasih susu segar untuk cadangan makanannya selama masih istirahat ya. Kalau diistirahatkan sehari berarti susunya berbanding sama dengan jumlah gram. Kalau 2 hari berarti 2 kali lipatnya. Kalau 3 hari berarti 3 kali lipatnya. Nah, disarankan tidak lebih dari 3 hari. Kalau sering-sering seperti itu nanti menjadi tidak produktif grainnya itu dan sulit membanyak. Jadi diistirahatkan terlalu lama tidak produktif, dibekerjakan terus setiap hari itu dipekerjakan memfermentasi susu tanpa pernah istirahat di chiller. Itu juga sama, akan tidak produktif grainnya juga. Jadi misalkan kalau di hari ini difermentasikan 24 jam, besok pas panen itu difermentasikan lagi ke susu. Kemudian lusanya difermentasikan lagi susu 24 jam kayak gitu seperti itu. Nah, baiknya setelah 3 kali fermentasi itu diistirahatkan dulu. Minimal ya semalam lah. Jadi 3 kali fermentasikan. Kalau mau terus-terusan seperti itu ya boleh, nggak apa-apa. Tetapi setelah 3 kali ini sebaiknya diistirahatkan dulu semalam. Nah, setelah diistirahatkan semalam, besoknya boleh bekerja lagi, difermentasikan lagi misalkan. Hari pertama, kedua, ketiga istirahatkan. Hari pertama, kedua, ketiga istirahatkan. Seperti itu aja terus. Itu yang kedua ya, cara merawat grain yang bagus itu. Jadi pertama diistirahatkan, harus dikasih susu rendaman. Kemudian yang kedua, ketika difermentasikan jangan terus-terusan difermentasikan tanpa istirahat, harus dijeda semalam istirahat dulu, boleh bekerja lagi 3 hari seperti itu. Kemudian yang ketiga, si grain ini kan dia itu sejatinya tidak asam rasanya grain itu. Hanya ketika difermentasikan ke susu akan mengkulturkan probiotiknya, bakteri baiknya ke dalam susu, sehingga ketika laktosa susunya sudah habis akan dirubah menjadi bakteri asam laktat. Nah, jadi sejatinya grainnya itu tidak asam. Kalau misalkan digigit kan kenyal-kenyal itu, misalkan ada yang suka makanin itu biasanya suka makanin grain. Apa bahaya? Tidak ya, nggak apa-apa. Kalau mau bahaya paling di kantong aja, cepet kering ya, karena harganya mahal kan, 50 gram aja 100.000 lebih gitu kan. 1 kilo bisa di atas 1,5 juta sampai 2 juta. Nah, supaya tidak mahal ya dikulturkanlah ke susu gitu ya. Susu kan cuma 10 sampai 30 ribu per liter. Kalau grain jutaan kan, dimakan 1 liter atau 1 kilo. Nah, yang pertama tadi cara merawatnya itu ketika disimpan harus dikasih susu segar ya, berbanding sama untuk 1 hari. Kemudian yang kedua, ketika difermentasikan jangan terus-terusan difermentasikan, harus dijeda setelah 3 kali fermentasi, istirahat semalam. Kemudian yang ketiga, nah yang ketiganya, bibit kefir grain ini kan sejatinya tidak asam. Yang asam itu adalah susu kefirnya setelah dikulturkan. Jadi si grain ini jangan dibiarkan selalu tercekam dalam suasana asam ya. Nanti dikhawatirkan kan ketika sudah asam itu sudah habis laktosanya ya. Jadi tidak ada makanan buat grain. Nah, ketika tercekam dalam suasana asam apalagi dalam waktu lama, itu karena tidak ada makanan, berarti sudah habis. Jadi akhirnya dia akan kelaparan, dan ketika kelaparan maka dia akan sakit. Ketika sakit lama-kelamaan tidak diobati akan mati gitu ya. Nah, nanti akan menyampaikan bagaimana cara merawat grain yang sakit. Itu juga sudah memang-share kalau di KKI ya. Sudah banyak juga teman-teman yang mengaplikasikan. Dan nanti di YouTube juga di video akan menyampaikan bagaimana cara merawat bibit kefir grain yang sakit. Dan yang ini berlumuran dengan kerd yang asam, pasti nanti cepat dihabiskan si laktosa susunya itu oleh probiotik yang ada di dalam, bakteri probiotik yang ada di dalam kerd kefirnya. Caranya yang ketiga, cara merawat grain itu jangan dibiarkan tercekam dalam suasana asam ya, baik dalam fermentasi susu cukup 24 jam saja. Kalau susu kefirnya mau asam, ya udah kita fermentasi. Kemudian ketika direndam pun sama, setelah difermentasikan ke susu disaring ya. Nah, setelah disaring itu harus dicuci dulu. Nah, setelah dicuci, ditiriskan dengan saringan ya. Saringannya boleh dengan saringan stainless boleh. Ya nggak apa-apa, ini food grade, bukan stainless baja murni ya. Asal jangan direndam berhari-hari dengan ini, nggak boleh walaupun stainless gitu ya. Tapi kalau untuk hanya beberapa menit atau beberapa saat saja kan boleh, hanya untuk penyaring. Nah, jadi grainnya misalkan sudah disaring masih berlumuran kan, sebaiknya dicuci dulu. Nah, dicucinya ini kalau tidak mau dengan air mineral, boleh dengan susu segar. Jadi udah diseringkan misalkan si grainnya itu. Nah, di bawahnya kemudian disiapkan di tempat lain susu segar, dicelup-celup gitu biar melorot turun itunya kerdnya, sisa-sisa ke. Cara merawat bibit kefir grain ini baru saya sampaikan, yaitu ada 3 ya. Yang pertama adalah grain ini ketika diistirahatkan dia harus diberikan susu segar ya.
dan volumenya mencukupi dengan volume yang sama dengan jumlah grain untuk 1 hari. Untuk 2 hari berarti 2 kali lipatnya. Kemudian perawatan yang keduanya itu yaitu grain ini jangan tercekam dalam suasana asam, karena ketika tercekam dalam suasana asam dia akan kehabisan makanan dalam laktosa susu itu sendiri buat makanan dia ya. Kemudian yang ketiga, ketika habis difermentasikan ke susu, ketika habis misalkan diistirahatkan juga, dia harus disaring. Setelah disaring itu dia harus terbebas dari rasa yang sangat asam, dari sisa-sisa yang rasa sangat asam itu. Boleh dengan susu segar, boleh juga dengan air mineral. Yang paling aman dan yang paling bagus memang dengan susu segar ya, dicucinya itu. Tetapi kalau tidak ada, misalkan sayang misalkan gitu, boleh juga dengan air mineral. Tetapi setelah dicuci harus ditiriskan supaya habis menetes, nggak ada lagi airnya ya. Nah setelah menetes bersih, baru dia ditambahkan dengan susu segar dan diistirahatkan di chiller. Atau misalkan kalau mau difermentasikan, boleh langsung difermentasikan ke susu, dan demikian seterusnya. Insya Allah dengan cara seperti itu, bibit kefir grain yang kita cintai di komunitas kefir Indonesia akan terawat dengan baik, akan sehat dan berkembang biak dengan baik, juga akan cepat membanyak. Kuncinya yaitu ya hanya 3 yang barusan Mama sampaikan. Kalau itu dicermati, dihayati, kemudian diamalkan, insya Allah akan berkembang biak membanyak grain yang ada di teman-teman sekalian. Terima kasih atas kebersamaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.